Gue lebih milih bersahabat dengan Panji Gumilang daripada Kadal Gurun. Nah, ini loh. Karena apa? Orang-orang yang selama ini ditempel Kadal Gurun itu lebih keras, lebih nyaring suaranya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya heran, pemberitaan Al Zaitun yang sangat banyak di media, koran masih laku nggak? Di YouTube, di Twitter, dan lain sebagainya. Itu juga mampu mengundang simpati loh. Ini ada di Twitter itu. Jadi pesona Al Zaitun itu memikat mereka. Taktik Al Zaitun itu memikat mereka. Padahal kita tahu Al Zaitun sejak dulu itu kontroversi. Agak susah untuk masuk ke Al Zaitun, bahkan untuk mengoreksi, meneliti, apalagi membubarkan. Di sini kita lihat ada satu akun yang namanya Ilham Purnama. Dia membuat status, "Gue mah pendukung Panji Gumilang melawan ormas fasis, pengusung Arabisasi dan pengikut Yamanisme." Ini dia mengomentari soal Panji Gumilang. Ya, lagian juga MUI ngapain gitu loh. Ngapain gitu. Semua orang juga tahu MUI itu hanya LSM. Lalu MUI juga menanggapi, MUI pusat kecewa tak ditemui pimpinan Al Zaitun. Padahal MUI ini mau tabayun 4 hal atau berapa lah gitu. Mungkin soal beberapa pernyataan dari Panji Gumilang. Ini dari Khwas Ais. Gue dukung nih orang daripada majelis lama yang membodi masyarakat. Orang ini lumayan kritis. No, ya kan? Pesona taktik Al Zaitun itu mempesona beberapa orang, dan banyak ini gitu loh. Nih, dari Ilham Purnama juga nih. Gue nggak sepakat dengan Al Zaitun dan PG sebenarnya. PG itu Panji Gumilang. Hanya saja untuk kasus ini kita harus hati-hati fasisme ormas ini, karena bakal berlanjut nanti ke kelompok lainnya. Nih, Anda terjemahkan sendiri saja maksudnya apa. Fasisme, pasti ada tahu. Dari Sasi Cili. Pakaian santri, prianya sudah oke, nggak sarungan dan nggak dasteran. Itu artinya siap terima modernisasi. Hanya saja wanitanya masih jilbaban. Kalau jilbab itu sebenarnya nggak perlu dikomentari. Sah-sah saja lah orang pakai jilbab. Ini dari Hendro Cahyono. Gue lebih milih bersahabat dengan Panji Gumilang daripada Kadal Gurun. Nah, ini loh ini. Berarti selama ini orang-orang yang bisa bilang intoleran, stempelnya kan Kadal Gurun. Ya, efek dari imbas kemarin politik itu loh. Tapi kayak apapun memang, sebagian orang itu lebih memilih bersahabat dengan Panji Gumilang daripada Kadal Gurun. Karena apa? Orang-orang yang selama ini ditempel Kadal Gurun itu lebih keras, lebih nyaring suaranya. Ya apa ya, mungkin agak berisik gitu. Makanya orang lebih memilih bersahabat dengan Panji Gumilang. Ini fakta ini di Twitter gitu loh. Ada lagi nih Ilham Purnama juga. Betul bro, bersahabat dengan Islam KTP. Kejauhan itu lebih baik lah dibanding dengan kadrun atau moderat yang hegemonik. Kalau secara pengetahuan saya, kejauhan itu pun isinya beberapa macam. Ada yang memang mereka tuh teduh sejuk, bahkan kesejukannya itu tinggi lah. Tapi ada juga kejauhan yang keras tuh ada. Saya punya teman satu, dia kejauhan kerasnya bukan main. Nggak suka dengan Islam tuh, bener-bener nggak suka. Tapi semua itu kalau saya cerna dari dia, kenapa dia begitu? Karena apa? Lingkungan kehidupan dia, daerah dia itu banyak ormas yang intoleran. Salahnya siapa juga? Dia hanya apa? Melihat kejadian dari lingkungan dia yang seperti itu. Makanya jadi orang Islam itu harus menampilkan sesuatu yang lebih ramah. Karena apa? Karena apa? Islam itu kan juga aslinya ramah gitu loh. Kadang orang kelihatan intoleran itu kan karena apa? Pemahaman yang salah, tafsir yang salah, atau apa? Ikatan politik yang salah. Ini dari Eko Cahyono. Sepakat, ketika seseorang atau organisasi merasa memiliki wewenang untuk menyalahkan, untuk menyatakan salah dan benar seperti pengadilan,
maka bisa dipastikan kehadirannya akan mengadili berdasarkan versi kebenaran sepihak. Bener ini, gitu loh. MUI emang harusnya nggak usah ikut. Untuk apa MUI ngurusin hal-hal begini? Dari Bagus Rangin 77 setuju menolak MUI mencampuri urusan hukum. MUI hanyalah LSM yang tidak mempunyai kewenangan menentukan benar atau salah. Hanya pengadilan yang berwenang menentukan benar atau salah. Jika ada kecurigaan pelanggaran laporan aparat agar diproses secara hukum. Benar, karena apa? Kadang keputusan MUI itu dilema. Bahkan apa? Bisa dipakai oleh orang-orang yang suka demo. Ya kemarin itu kan. Anak Tangsi. Ormas berkeyakinan mengadili keyakinan orang atau kelompok lain. Hanya ada di plus 62. Ini benar ini. Memang ada di Indonesia sebagian ormas atau kelompok yang suka mengadili seakan dia ini mewakili apa? Tuhan, seakan mewakili kebenaran. Padahal apa isinya? Modus. Itu ada. Lagi nih, dari Kuriosit ada ideologi negara Islam di dalamnya. Masa ente dukung? Nah ini dia gitu loh. Ideologi. Kalau menurut saya, ini bisa juga apa ya? Permainan taktik dari Panji Gumilang juga bisa. Atau juga murni Panji Gumilang benar-benar berubah. Kalau berubah, alhamdulillah. Tapi kalau berubahnya aneh, ya repot juga. Orang udah tahu. Banyak orang tahu Al-Zaitun itu kayak apa. Buktinya apa, saksinya apa, kisahnya apa. Semua tahu. Di Al-Zaitun ini kan dianggap dekat dengan negara Islam Indonesia. Zaman dulu, atau zaman sebelum Jokowi, Al-Zaitun tidak seperti sekarang. Kenapa seperti ini sekarang? Kenapa sekarang seperti ini? Bisa saja itu takiyah. Karena apa? Pemahaman dari orang-orang yang suka khilafah negara Islam. Mereka itu juga suka takiyah kok. Banyak gitu loh. Demi apa? Demi aman. Mereka pun tahu FPI disikat Jokowi, HTI disikat Jokowi. Al-Zaitun kalau Jokowi nyikat kecil gitu loh. Makanya jalan terbaik misalkan itu hanya taktik, maka mereka akan seperti itu. Itu jalan terbaik agar apa? Agar aman. Agar kelangsungan Al-Zaitun itu tetap jalan. Masalahnya, banyak jejak dari kesaksian ataupun hal ataupun kejadian soal Al-Zaitun. Kira-kira Panji Gumilang ini bisa nggak membersihkan jejak-jejak yang sudah ada? Dan pengakuan Panji Gumilang yang seperti sekarang ini, itu kan mengejutkan loh. Kok jadi begitu sekarang? Nah ini jadi pertanyaan besar. Takiyahkah? Bagian dari taktik agar tetap hidup Al-Zaitun? Atau memang benar-benar tidak atau berubah dari faham-faham atau tafsir negara Islam Indonesia? Tapi ada satu hal. Al-Zaitun ini kan berdiri lama. Siapa sih kadernya yang terkenal jadi ustadz? Siapa? Siapa sih kadernya Al-Zaitun ini yang meroket? Jadi apa? Jadi tokoh besar yang punya pengaruh. Kalau pondok-pondok pesantren itu kan banyak di NU itu. Yang kadernya jadi wapres, jadi apa saja kan banyak. Al-Zaitun ini punya nggak? Nah ini dia gitu loh. Dari banyak kontroversinya ini, kita melihatnya apa? Dibalik. Bergunakah Al-Zaitun untuk Indonesia? Bermanfaatkah Al-Zaitun untuk Indonesia? Jika tidak, dan banyak kontroversi, banyak masalah, banyak hal, banyak lika-liku yang itu jadi tanda tanya, dibubarkan juga nggak apa-apa. Atau paling tidak apa? Diambil alih oleh negara. Gitu harusnya. Caranya, ya tentu yang berwenang ini sesungguhnya Kemenak atau lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani hal ini. Harusnya seperti itu. Lalu siapa? Lalu Kemenak katanya itu kan Menteri Semua Agama. Kenapa berusaha menghindar kan gitu? Lalu pertanyaannya, dari sekian lama, sekian panjang ini Al-Zaitun masih ada, berarti kan punya backing. Kuat dong berarti backingnya. Tapi FPI sikat, HTI sikat. Berarti backingnya ini kan udah tepar toh. Lah backingnya Al-Zaitun ini tepar atau tidak? Nah, kita lihat saja apakah Al-Zaitun tetap berlangsung seperti sedia kala seperti saat ini, atau diambil pemerintah, atau benar-benar berubah 100%. Kita lihat saja, entah sandiwaranya, entah filmnya, entah kisahnya.
Wassalam.